Selamat datang di Magna Talks Podcast UKM pertama Kabinet Integritas BEM Universitas Amikom Purwokerto. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga baik-baik aja. Selamat datang di Magna Talks Podcast UKM pertama Kabinet Integritas BEM Universitas Amikom Purwokerto. Kenalin, aku Cecilia sebagai host pada hari ini yang akan nemenin siang hari kalian di podcast Magna Talks pada hari ini. Oke, penasaran gak sih bintang tamu kita pada hari ini itu dari UKM apa ya? Ya, nggak usah basa-basi, langsung aja ke bintang tamu kita pada hari ini, UKM IKNA Universitas Amikom Purwokerto. Halo Mas. Halo Kak. Iya, apa kabar hari Baik, ini? puji Tuhan. Sehat ya Baik. Mas? Sehat. Ya, mungkin bisa perkenalan dulu nih, nama, jabatan, alamat mungkin. Oke, baik, dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Laurentius Johannes Dasion Manuk. Saya selaku Ketua Umum IKNA 2021-2022 dari Prodi Informatika. Alamatnya di Jalan Perumahan Purhijau. 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 Oke. Masnya? Perkenalkan, nama saya Wiwit Gayu. Saya dari Divisi SDM UKM IKNA Amikom. Alamat saya ada di Rawalo, Banyumas. Oke, jadi Mas Yohanes dan Mas Gayu. Wiwit Gayu. Biasa dipanggil Gayu Oh, aja. biasa dipanggil Gayu ya. Mas Yohanes dan Mas Gayu, Ketua Umum dan Divisi SDM. Ya, Ketua. Oke, di sini kita sharing-sharing santai aja ya, Mas. Ya, baik Kak. Pertama, mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa sih itu UKM IKNA? Oke, baik. Biarkan saya jelaskan. UKM IKNA itu kita ketahui dulu dari IKNA, Ikatan Keluarga Nasrani Amikom. Jadi kita ingin membentuk sebuah keluarga Nasrani di Amikom dan kita menginginkan teman-teman yang Kristen dan Katolik itu mempunyai rumah dan merasakan ada kekeluargaan di kampus Amikom ini, Kak. Jadi ada nuansa keluarga sendiri dalam kampus ini sehingga teman-teman IKNA tuh, teman-teman yang Kristen Katolik tuh tidak merasa sendiri, mereka punya teman-teman yang seiman juga dalam kampus ini, Kak. Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, jadi IKNA itu Ikatan Keluarga Nasrani Amikom, juga sebagai wadah dan rumah ya bagi Iya, betul. mahasiswa khususnya agama Kristen dan Katolik. Oke, Iya. baik. Mungkin bisa dijelaskan program kerja dari UKM IKNA itu apa aja dan manfaatnya bagi mahasiswa yang lainnya. Oke, yang pertama itu ada LKMO, LKTL, dan LKTD. Itu adalah proker internal dari IKNA sendiri, dan proker eksternalnya ada ibadah kampus, ibadah kampus, terus ibadah harian, terus ada misa kampus juga, lalu ibadah Paskah. Untuk manfaatnya sendiri itu ibadah Paskah itu memperkenalkan bahwa kita tuh merayakan kisah sengsara Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tuh bangkit pada hari ketiga gitu loh, Kak. Jadi kurang lebih kita merayakan kebangkitan tersebut dan kurang lebihnya ya untuk memperkenalkan ke teman-teman yang lain, teman-teman muslim, teman-teman yang lainnya bahwa kita mempunyai tradisi seperti ini juga. Dan ibadah kampus serta misa kampusnya itu kita manfaatnya itu kita menjalin relasi antar kampus gitu loh, Kak. Jadi teman-teman yang antar kampus juga yang Kristen dan Katolik juga ikut serta dalam proker kami juga gitu. Dan kurang lebihnya seperti itu sih, Kak. Oke, jadi ada proker internal dan eksternal ya, Betul, yang manfaatnya juga untuk menjalin relasi ya antar mahasiswa. Oke. Nah, aku pengen tanya nih, untuk mahasiswa Amikom yang beragama Kristen dan Katolik ini wajib nggak sih ikut UKM IKNA? Oke, baik. Kalau dikatakan wajib, ya wajib, Kak, karena tidak ada pendaftaran dan tidak ada open recruitment dari ini, dan teman-teman yang daftar, teman-teman yang beragama dan Kristen dan Katolik yang daftar di Amikom, otomatis mereka adalah anak-anak IKNA dan mereka langsung ditempatkan ke dalam grup yang
berisikan anak-anak IKNA tersebut, Kak. Jadi wajib ya. Jadi Oke. ya wajib. Diwajibkan. Oke. Selanjutnya mohon maaf ya sedikit merinci ya untuk bertanya. Ada nggak sih program kerja dari UKM IKNA yang dikhususkan memang untuk masyarakat seperti anak-anak, remaja atau orang dewasa seperti itu, karena kita juga ingin saling tahu gitu ya, agar tumbuh rasa toleransi satu sama lain gitu. Ya. Ada nggak? Oke, baik, Kak. Untuk saat ini program kerja kami itu hanya dalam lingkup kampus ya, Kak. Jadi mungkin untuk teman-teman yang berada di kampus dan untuk teman-teman yang memang masih kuliah gitu. Tapi itu juga bisa menjadi referensi juga untuk proker kami ke depannya, Kak, supaya itu menjadi bukan hanya dalam satu umur saja, tapi bisa ke rentang waktu yang lebih jauh lagi. Oke. Ngomong-ngomong soal toleransi ya, bagaimana sikap dari mas-masnya ini dalam bertoleransi antar umat beragama? Mungkin dari masnya dulu, bagaimana pendapatnya? Pendapat saya untuk toleransi antar umat beragama adalah kita harus saling menghargai semua agama yang ada di Indonesia, khususnya saat mereka beribadah, kita juga harus menghormati dengan cara tidak membuat kegaduhan, dan kita juga harus memberikan ruang kepada umat-umat agama lain untuk dapat memeluk agama mereka tanpa kita harus merasa diri paling benar dengan apa yang kita pegang sebagai agama. Oke, baik, luar biasa. Nah, dari Mas Yohanesnya sendiri gimana nih? Oke, baik. Saya juga setuju sih dengan argumen dari Mas Gayo. Tapi saya mau menambahkan ya, kalau misalkan toleransi menurut saya adalah diam. Jadi ketika kita diam itu kita walaupun banyak orang-orang yang mengatakan kita ini, mengatakan kita itu, dan menanggapi kita atau memandang kita sebelah mata pun, kita harus tetap diam sih, Mbak. Jadi kayak saya merasa bahwa ketika memang saya ditindas atau mungkin saya minoritas terlihatnya seperti itu, tapi saya tetap diam dan mereka tetap menghargai saya akan itu. Oke, luar biasa. Ya, jadi toleransi menurut Mas Yohanes sendiri itu diam gitu. Diam. Oke. Lalu bagaimana sih pendapat dari mas-masnya sendiri mengenai SDM di kampus kita Universitas Amikom Purwokerto yang masih kurang peminatnya di dalam organisasi atau UKM, dan juga cukup susah ya untuk menarik minat jika kita mengadakan event atau kegiatan lainnya yang dibuat oleh teman-teman Ormawa atau UKM. Kira-kira penyebabnya apa sih dari sudut pandang masnya sendiri itu? Oke, Mas Gayo mungkin dulu. Menurut saya ini SDM di Universitas Amikom khususnya, kenapa mereka kurang berminat untuk mengikuti UKM atau Ormawa yang ada? Karena kegiatan yang ditawarkan oleh Ormawa yang ada itu saat ini kurang menarik untuk mereka ikuti. Gitu. Kurang menarik gitu ya. Kurang menarik. Nah, kalau dari masnya gitu. Oke, kalau dari saya pribadi itu mungkin lebih ke arah inisiatif dari mahasiswanya, dari teman-temannya sendiri sih, Mbak. Karena saya pribadi juga ya awalnya juga kurang suka kalau misalkan kita pengen dibebaskan tapi kita diwajibkan. Saya dari awal tuh kan mengikuti UKM IKNA itu karena diwajibkan gitu. Jadi kayak teman-teman saya juga yang lain juga, mereka yang wajibkan juga kurang bersimpati juga terhadap UKM kayak seperti IKNA gitu yang diwajibkan. Jadi menurut saya pribadi memang dari inisiatif dari mahasiswanya masing-masing sih, Mbak. Iya, jadi inisiatif ya, dari inisiatifnya masing-masing juga harus bisa menarik perhatian. Oke. Nah, terakhir nih, apakah ada saran atau masukan untuk menarik minat keikutsertaan mahasiswa agar bisa berpartisipasi di event atau kegiatan yang akan diadakan ke depannya oleh Ormawa atau UKM? Saran atau masukan? Oke, mungkin dari saya pribadi dulu ya, Mbak. Kalau misalkan dari saya, kita membuat acara dengan adanya embel-embel benefit, karena mahasiswa tuh lebih suka ketika acara itu tersebut tuh ada gunanya gitu bagi mereka. Jadi ketika memang misalkan kita memberikan sebuah acara, teman-teman ikut ini nanti kamu akan mendapatkan ini gitu. Jadi
maka mereka tuh ada rasa tertarik lebih karena akan mendapatkan sesuatu dari acara tersebut gitu sih Mbak. Oke, dengan cara memberitahu benefit Iya, apa ya? benefit apa yang didapat. Baik. Iya, oke. Makasih banyak Mas atas waktunya Baik, yang sama-sama, sudah Kak. diluangkan untuk datang di podcast kita pada hari ini. Dan sharing-sharing kali ini dengan UKM IKNA sangat menarik dan luar biasa sekali. Kita bisa mengetahui apa yang belum kita ketahui tentang UKM IKNA dan kegiatannya. Tapi sayang sekali hari ini kita sudah berada di penghujung acara. Semoga sharing santai kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nantikan episode kita selanjutnya, pantengin terus channel YouTube BEM Universitas Amikom Purwakarta dan jangan lupa subscribe dan like. Saya selaku host pada hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.